Kultivasi satu klik super system. Bab 981. Judul, Kualifikasi Warisan diberikan oleh King Xi. Ye Ming tercengang ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu ahli seperti apa Dewa Iblis penekan iblis itu, dia tahu betapa menakjubkannya kekayaan yang ditinggalkan oleh ahli seperti itu. Sekarang, dia memenuhi syarat untuk mewarisi mantel ahli ini. Meskipun itu hanya kualifikasi, dan dia masih harus menunggu sampai dia lulus ujian untuk mewarisi mantel iblis penekan Saint Lord, kualifikasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Nak, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu tidak menerimanya? Ye Ming tertegun di tempat ketika dia melihatnya. Mu. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Ye Ming berdiri terpaku di tanah. Ye Ming selalu pintar, tapi kali ini dia bertindak sangat kaku. Ini benar-benar membuat Luo Chen merasa agak tidak berdaya. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming mengambil token dengan bingung. Setelah itu, dia berkata dengan agak enggan, "Kakak, Master tidak akan menyalahkan aku karena menerima warisan senior ini kan? Jika senior King Xuan tahu warisan apa yang kamu peroleh, dia akan sangat senang. Bagaimana dia bisa menyalahkanmu?" Luo Chen berkata sambil tersenyum. Senior King Xuan bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana bernalar. Menambahkan penindasan iblis senior ke dalam campuran, senior King Xuan tidak akan peduli bahkan jika kamu mewarisi warisan penindasan iblis senior. Kakak laki-lakimu benar. Roh formasi penyempurnaan hati mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, "Nak, masterku bukan orang yang bertele-tele." Saat itu, ketika masterku masih hidup, dia tidak pernah menolak orang jenius dari gurunya untuk berpartisipasi dalam tes cara kultivasi hati. Jika kamu untuk mendapatkan jubah masterku, selama kamu tidak menyebarkannya ke dunia luar, dan ingat bahwa kamu adalah murid master, itu sudah cukup. Adapun apakah kamu memiliki tuan lain, itu tidak mempengaruhimu dari menerima warisan master. Sebagai roh formasi pemurnian hati, dia mengenal Dewa Suci Penindas Iblis dengan sangat baik. Iblis penekan Saint Lord adalah master dari Akademi Semesta, jadi tentu saja, dia tidak akan memiliki prasangka apapun terhadapnya. Dia tidak pernah berpikir untuk merahasiakan seni rahasianya sendiri. Faktanya, jika bukan karena suatu kecelakaan, Iblis penekan Saint Lord akan meninggalkan warisannya di Akademi Semesta sejak lama, tidak seperti sekarang, di mana dia hanya bisa mengandalkan cara kultivasi hati untuk memilih pewaris yang cocok. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen dan roh formasi penyempurnaan hati, Ye Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia meletakkan token yang tampak seperti emas tetapi bukan emas, seperti batu giok tetapi bukan batu giok ke dalam cincin semesta, dan kemudian berkata dengan hormat kepada roh formasi penyempurnaan hati, "Senior, terima kasih telah memberi aku token ini. Setelah junior merasa bahwa kekuatan aku cukup, aku akan datang lagi untuk berpartisipasi dalam ujian." Di pintu masuk jalan kultivasi hati, Ye Hao dan yang lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Wajah ketika mereka melihat adegan ini. Kegembiraan liar muncul di wajah Ye Hao. Meskipun dia tidak tahu bahwa iblis penekan Saint Lord adalah ahli alam reinkarnasi puncak, dia tahu betapa mengejutkannya warisan yang ditinggalkan oleh keberadaan seperti itu. Sekarang, Ye Ming telah memperoleh kualifikasi untuk menerima warisan yang ditinggalkan oleh keberadaan seperti itu. Jika Ye Ming benar-benar bisa menerima warisan iblis penekan Saint Lord, keluarga Ye akan melambung ke langit. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi salah satu kekuatan besar terkuat di klan manusia, dia masih bisa menjadi salah satu kekuatan teratas di wilayah selatan. King Wei dan King Xi menatap Ye Ming dengan mata berbinar. Jenius muda seperti itu memenuhi syarat untuk menerima token perak dari keluarga Nalan. Jika Ye Ming bisa lulus ujian iblis penekan Saint Lord dan mewarisi warisan iblis penekan Saint Lord, dia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan reputasi keluarga Nalan, token narang jin asli. Sialan, kenapa bocah itu mengambil semua barang bagus? Lan Yan, yang berdiri di samping, sangat cemburu. Ye Ming berhubungan baik dengan Luo Chen, dan Ye Ming mendapat kesempatan seperti itu. Dalam arti tertentu, itu sama dengan Luo Chen mendapatkan kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin Lan Yan tidak cemburu? Bagaimanapun, hubungannya dengan Luo Chen tidak harmonis. Jika saudara laki-laki itu benar-benar dapat lulus ujian penindasan iblis senior dan mewarisi warisan penindasan iblis senior. Mata Fang Mingsui menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Ye Ming yang berdiri di platform batu yang jauh. Dia berkata dengan senyum tipis, "Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum kita memiliki satu saudara laki-laki junior lagi." Dewa Suci Penindas Iblis adalah senior Akademi Semesta dan telah memberikan kontribusi besar untuk Akademi Semesta.
Meskipun iblis penekan Saint Lord telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, sisa bayangan itu masih cukup untuk melindungi juniornya. Selama Ye Ming bisa lulus ujian Devil Suppressing Saint Lord dan mewarisi warisan Devil Suppressing Saint Lord, maka bahkan jika bakat Ye Ming tidak cukup, dia masih bisa masuk Universe Academy. Mendengar kata-kata Fang Mingsui, yang lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Fang Mingsui adalah wanita muda kedua dari keluarga Fang di Akademi Semesta, jadi kata-katanya secara alami membawa beban. Setelah mendengar kata-kata Fang Mingsui, Lanian dan King Zi dan King Wei menatap Ye Ming dengan mata yang bahkan lebih aneh. Di sisi lain, wajah Ye Hao menunjukkan ekspresi ekstasi. Meskipun ekspresi Li Xiuya tidak banyak berubah, tapi kamu bisa melihat kecemburuan di matanya. Luo Chen dan yang lainnya tidak tahu reaksi Ye Hao dan yang lainnya. Setelah Ye Ming menyingkirkan token, roh formasi penyempurnaan hati menghilang. Luo Chen dan dua lainnya mengikuti jalan kultivasi hati dan kembali ke pintu masuk jalan kultivasi hati. Ah Sue, kali ini terserah padamu. Sama seperti Luo Chen dan yang lainnya kembali ke pintu masuk jalan kultivasi hati, Fang Mingsui maju dan berkata dengan wajah bersemangat. Setelah kembali ke akademi, aku akan memberitahu senior Ratu Phoenix segalanya dari awal dan membiarkannya membantumu mengajukan permohonan untuk hadiah yang lebih tinggi. Luo Qingsui adalah satu-satunya di antara mereka yang pas jalan kultivasi hati. Jika Luo Qingsui tidak memilih kitab suci penindas iblis, misi mereka akan berakhir dengan kegagalan. Selain itu, karena Luo Qingsui adalah satu-satunya yang pas jalan kultivasi hati, bahkan jika Luo Qingsui memilih yang lain, mereka tidak akan dapat menuduh Luo Qingsui salah. Oleh karena itu, ketika dia melihat Luo Qingsui memilih kitab suci penindas iblis, Fang Mingsui diam-diam menghela nafas lega. Sebagai kontributor terbesar untuk keberhasilan misi ini, dia secara alami memenuhi syarat untuk menerima hadiah yang lebih tinggi. Dia secara alami tidak akan pelit dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya, ada aturan terkait di Akademi Semesta sejak lama. Dia hanya mengikuti aturan. Luo Qingsui dengan ringan menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. King Wei dan King Zi masing-masing mencari Ye Ming dan Luo Chen. Ye Ming tahu bahwa King Wei adalah murid Akademi Semesta, jadi dia sangat sopan kepada King Wei. Pada akhirnya, dia ragu-ragu sejenak dan menerima token perak dari token Nalan Jin yang diberikan King Wei kepadanya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Nalan, dia tahu bahwa itu adalah kekuatan yang berada di atas keluarga Ye. Oleh karena itu, Ye Ming tidak menolak niat baik King Wei. Adapun King Zi, hal-hal tidak berjalan begitu lancar. Master muda Luo, apakah menurut kamu token emas ini terlalu rendah untukmu? King Zi memegang token emas mewah di tangannya. Dia menatap Luo Chen dengan sedikit kesedihan di matanya, seolah-olah Luo Chen telah melakukan sesuatu yang membuat marah langit dan orang-orang. Sebenarnya, King Zi tidak menyangka bahwa seseorang akan menolak token emas yang diberikan oleh keluarga Nalan. Orang harus tahu bahwa ini adalah bukti yang dapat memobilisasi hampir setengah dari kekuatan keluarga Nalan. Sejak pembentukan keluarga Nalan, hanya ada beberapa jenius yang bisa mendapatkan token emas. Dan para jenius itu adalah kebanggaan surga yang paling mempesona di zaman itu. Dari sudut pandang tertentu, token itu bukan hanya isyarat niat baik dari keluarga Nalan, itu juga simbol status kebanggaan surga tingkat atas. Sekarang, Luo Chen sebenarnya telah menolak Nalan Jinling yang dia berikan padanya. Ini tentu saja mengejutkan King Zi. Bahkan, dia bahkan merasakan sedikit kemarahan di hatinya. Bab 982 alasannya dia meninggalkan gua. Aku juga telah mendengar tentang keluarga Nalan, salah satu keluarga paling kuat di Kabupaten Tengah. Bahkan di klan manusia, mereka memiliki hak untuk berbicara. Setelah mendengar kata-kata King Zi, Luo Chen tersenyum dan berkata, Narang Jinling adalah simbol kebanggaan surga. Kebanggaan surga klan manusia bangga dengan token Nalan Jin. Tentu saja, aku akan mengingini token Nalan Jin di tangan Nona King Zi. Lalu mengapa King Zi tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar ini? Nona King Zi, apakah kamu lupa bahwa pernah ada pemilik token Nalan Jin ini? Itu yang itu, Luo Chen memandang King Zi. Meskipun nadanya tenang, itu membawa rasa dingin yang bisa menjauhkan orang darinya. Aku adalah salah satu penerus dari pedang kristal pedang Ancestor. Bukan tidak mungkin bagiku untuk menghadapi orang itu di masa depan. Ketika saatnya tiba, aku harus menghadapi dua pemilik token ini. Bagaimana dengan Nalan? Keluarga memilih? Luo Chen memandang King Zi dan mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Wajah King Zi menjadi pucat. Baru sekarang dia mengingat dendam antara pendiri Sekte Pedang Ancestor,
dan petinggi klan manusia yang memiliki token emas Narang. Faktanya, jika bukan karena petinggi klan manusia, pedang Ancestor tidak akan meninggalkan klan manusia dan menyebabkan klan manusia kehilangan ahli alam Ancestor dengan sia-sia. Selanjutnya, dia adalah seorang ahli yang telah menembus ke tahap Ancestor dengan jalan pedang, yang terkenal dengan kekuatan ofensifnya. Tidak hanya itu, tetapi juga karena para petinggi klan manusia, sekte pedang yang diciptakan oleh pedang Ancestor selalu berada di luar klan manusia, mempertahankan netralitas mutlak. Orang harus tahu bahwa sekte pedang telah merekrut banyak jenius jalan pedang, terutama mereka yang dipilih oleh pedang kristal pedang Ancestor, serta kebanggaan surga dengan bakat bawaan tertinggi jalan pedang. Jika sekte pedang bisa kembali ke klan manusia, itu pasti akan memperkuat fondasi klan manusia. Tetapi karena para petinggi klan manusia, apakah itu pedang Ancestor atau sekte pedang yang dia ciptakan, mereka selalu berada di luar klan manusia, dan mereka tidak peduli dengan urusan klan manusia. Pelaku di balik semua ini adalah petinggi klan manusia yang memegang token Narang Jin. Meskipun status petinggi klan manusia telah berkurang banyak setelah kejadian itu, kekuatan yang mereka miliki tidak bisa diremehkan. Bahkan jika petinggi ras manusia lainnya ingin menggulingkan mereka dan membiarkan pedang Ancestor dan sekte pedang kembali ke klan manusia, mereka takut akan kekuatan mereka dan tidak berani bertindak gegabah. Jika dia memberikan token emas kepada Luo Chen sekarang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tamparan bagi para petinggi klan manusia. Meskipun keluarga Nalan mungkin tidak takut pada petinggi klan manusia, dia masih akan menyeret keluarga Nalan ke dalam badai. Terima kasih, Master Muda Luo, telah mengingatkanku. Jika tidak, King Zi akan membuat kesalahan besar. King Zi menyeka keringat dingin dari dahinya dan menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen dengan ekspresi bersyukur. Meskipun Luo Chen menolak untuk menerima token emas karena sudut pandang Luo Chen memang telah membantunya. Jika tetua keluarga Nalan atau pemimpin keluarga Nalan secara pribadi memberinya token emas, para petinggi klan manusia akan berkompromi karena kekuatan keluarga Nalan bahkan jika mereka memiliki beberapa pikiran negatif di hati mereka. Namun, jika dia yang memberi perintah, kemungkinan besar dia akan dikirim oleh keluarga Nalan sebagai alat tawar-menawar untuk meredam kemarahan para petinggi klan manusia. Tidak perlu berterima kasih padaku, Luo Chen menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya berharap ketika aku menghadapi petinggi klan manusia di masa depan, Nona King Zi akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan membantu aku mengikat sebagian dari pasukan keluarga Nalan. King Zi terdiam lama ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia mengangguk dan berkata dengan serius, King Zi hanya bisa melakukan yang terbaik. Dia tidak menyangka target Luo Chen adalah petinggi klan manusia. Orang harus tahu bahwa Luo Chen juga ahli alam Ancestor seperti pedang Ancestor. Selain itu, kekuatan di belakangnya saling berhubungan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat pedang Ancestor meninggalkan klan manusia dalam kemarahan dan tetap berada di luarnya. Untuk menggunakan eksistensi seperti itu sebagai musuhnya, keberanian menakjubkan macam apa yang dia butuhkan? Lan Yan, yang berdiri di samping, mencibir. Dia tahu beberapa dendam antara Sword Ancestor dan petinggi klan manusia. Ketika dia mendengar bahwa Luo Chen akan menggunakan petinggi klan manusia sebagai lawannya, rasa jijik muncul di matanya. Semut mencoba mengguncang pohon besar, sungguh lelucon. Lan Yan mencibir dalam hatinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia juga belajar menjadi pintar dan tahu. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika dia mengatakannya dengan keras, itu hanya akan meredakan sebagian kemarahannya, tetapi itu tidak akan menyebabkan kerugian besar bagi Luo Chen. Tidak hanya itu, dia mungkin juga akan menarik permusuhan Luo Qingsui, serta jarak antara Fang Mingsui dan dua saudara perempuan dari keluarga Nalan. Jadi, meskipun dia merasa jijik di dalam hatinya, Lan Yan menyembunyikan pikirannya di dalam hatinya dan tidak menunjukkannya secara impulsif. Tatapan Luo Chen menyapu tubuh Lan Yan dan jejak ejekan melintas di matanya. Dia kemudian berkata kepada Fang Mingsui dan yang lainnya, sebelumnya aku mendengar dari roh formasi senior bahwa ada banyak tempat di gua di mana harta ditempatkan. Bagaimana menurut kamu? Tentu saja aku akan pergi dan menjelajah. Fang Mingsui tersenyum ketika mendengar ini. Luo Chen menggunakan eselon atas klan manusia sebagai lawan masa depannya. Pemikiran seperti ini tidak mempengaruhi hubungan Fang Mingsui dengan Luo Chen. Orang harus tahu bahwa 4 keluarga besar Akademi Semesta memiliki sejarah panjang dan akar yang dalam. Di depan 4 keluarga besar ini, para petinggi klan manusia hanya bisa bertindak dengan ekor di antara kaki mereka.
Sebagai wanita muda kedua dari keluarga Fang, dia secara alami tidak perlu khawatir disalahkan oleh petinggi klan manusia. Melihat Fang Mingxue membuat keputusan, King Wei, King Zi dan Lanian tidak keberatan dan diam-diam menyetujui keputusan Fang Mingxue. Adapun Luo Qingsui dan yang lainnya, tentu saja tidak perlu banyak bicara. Bahkan jika Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, mereka akan terus menjelajahi gua ini. Sekarang Luo Chen telah berbicara, bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Melihat ini, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung berjalan menuju pintu keluar jalan kultivasi hati. Semua orang segera mengikuti di belakangnya dan meninggalkan jalan kultivasi hati bersama. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Chen dan yang lainnya telah benar-benar menjelajahi gua yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Penekan Iblis. Mereka juga memperoleh banyak kekayaan darinya. Luo Chen telah memperoleh kuali obat dan formula pil yang berharga. Luo Qingsui juga telah memperoleh seni rahasia yang cocok untuk digunakan oleh konstitusi afinitas es. Kekuatannya telah meningkat sedikit. Selain ini, Ye Ming dan yang lainnya juga memiliki keuntungan mereka sendiri. Tidak perlu menjelaskannya secara rinci. Setelah meninggalkan gua di mana iblis penekan Saint Lord berada, Luo Qingsui dan yang lainnya menggunakan kapal terbang dari Akademi Semesta untuk kembali ke Akademi Semesta. Luo Chen dan yang lainnya menggunakan formasi teleportasi untuk kembali ke kedalaman lembah api dan muncul di gua jauh di dalam formasi ilusi. Bab 983, Judul, Di Tanah Kekacauan. Di kedalaman lembah api, di sebuah gua yang tersembunyi oleh susunan sihir ilusi. Cahaya putih muncul entah dari mana. Luo Chen dan 3 lainnya muncul di gua. Beberapa batu roh yang ditempatkan di gua telah berubah menjadi bubuk. Jelas bahwa energi spiritual di dalam gua telah habis dan tidak dapat digunakan lagi. Luo Chen dan 3 pria lainnya memiliki senyum tipis di wajah mereka. Jelas bahwa mereka telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke gua iblis penindas Saint Lord ini. Ini semua berkat saudara Luo kali ini. Ye Hao menangkupkan tangannya ke arah Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Jika bukan karena Luo Chen, akan sangat sulit baginya untuk bersaing dengan Luo Qingsui dan yang lainnya, dan akan lebih tidak mungkin lagi baginya untuk mendapatkan hadiah berharga dari banyak tes setelah jalan kultivasi hati. Karena itu, setelah perjalanan ke gua, Ye Hao segera berterima kasih kepada Luo Chen. Tidak apa-apa, Luo Chen melambaikan tangannya dan menatap Li Xiuya. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Li, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Teknik Faceless Knife yang kamu berikan padaku jauh lebih berharga daripada yang kamu berikan padaku kali ini. Ini dapat dianggap sebagai kompensasiku. Li Xiuya tidak mengatakan apa-apa setelahnya. Mendengar ini, meskipun memberikan teknik Faceless Knife kepada Luo Chen adalah hal yang baik, dan dia tidak akan keberatan jika tidak ada panen lain, dia telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke gua ini. Karena itu, dia secara alami tidak akan menolaknya. Selanjutnya, aku berencana untuk kembali ke Kekaisaran Flowing Cloud dan pergi ke kultivasi terpencil untuk mencerna panen dari cara kultivasi hati. Aku ingin tahu kemana kamu berencana untuk pergi, Saudara Luo? Ye Hao merenung sejenak dan bertanya pada Luo Chen. Aku punya janji dengan murid senior Ji dan saudara laki-laki Wang. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, kata Luo Chen sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke Laut Darah Asura. Lagi pula, berita itu terlalu mengejutkan. Dia baru saja meninggalkan satu tanah absolut benua, dan dalam sekejap mata, dia akan pergi ke tanah absolut benua lainnya. Dengan basis kultivasinya saat ini, hal seperti itu terlalu mengejutkan. Ye Hao tidak banyak bicara setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Dia mengangguk pada Luo Chen, lalu meninggalkan gua bersama Ye Ming, berniat untuk kembali ke Floating Cloud Empire. Saudara Luo, mari kita berpisah di sini juga. Setelah Ye Ming dan Ye Hao pergi, Li Xiuya tersenyum pada Luo Chen. Luo Chen sedikit mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu kita akan berpisah di sini. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan gua. Setelah itu, mereka pergi secara terpisah. Segera, Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan lembah api dan bergegas ke tempat yang berbeda. Setengah bulan kemudian, di sebelah timur benua. Sebagai salah satu tempat berbahaya paling terkenal di benua itu, tidak hanya ada krisis yang tersembunyi di dalam Laut Darah Asura yang dapat membunuh praktisi alam marsial Saint Lord, ada juga banyak ahli dari kekuatan teratas di benua itu. Para ahli itu ada di sini untuk jiwa sungai darah di jantung Laut Darah Asura. Jika ada ahli dari kekuatan lain yang ingin mendapatkan jiwa sungai darah, mereka akan menarik perhatian semua kekuatan utama,
dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, tidak ada kekuatan besar yang terlalu kejam. Setiap kali, mereka akan mengambil beberapa jiwa sungai darah dan melelangnya. Ini juga alasan mengapa semua kekuatan utama mampu mengendalikan jiwa sungai darah. Pertama, kekuatan besar ini sangat besar. Kedua, mereka tidak berpikir bahwa mereka dapat sepenuhnya memblokir jalan bagi orang lain untuk mendapatkan jiwa sungai darah. Jika tidak, bahkan jika Laut Darah Asura dikendalikan oleh beberapa kekuatan teratas, itu masih akan menarik banyak ahli untuk menyerangnya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Di tepi Laut Darah Asura, ada kota yang tidak lengkap yang hanya setengah dari ukurannya. Setengah dari kota itu berdiri di tanah, sementara separuh lainnya terletak di Laut Darah Asura. Tidak ada jejaknya. Karena itu, kota itu disebut Half City. Sejarah Half City tidak bisa lagi diselidiki. Dikatakan bahwa kota ini adalah kota kekaisaran klan Asura selama periode kemakmurannya. Namun, seiring dengan hancurnya klan Asura, kota kekaisaran Asura ini juga ikut hancur. Hanya setengah dari kota yang tetap berdiri di tepi Laut Darah Asura. Bukannya tidak ada yang mencoba menyelesaikan setengah dari kota yang rusak di Half City, tapi pada akhirnya, semua usaha mereka sia-sia. Kolam Half City yang rusak tampaknya ditutupi oleh kekuatan hukum. Bahkan jika seorang seniman bela diri biasa mendekatinya, mereka akan merasa tidak nyaman dan bahkan terpengaruh oleh niat membunuh, menyebabkan mereka kehilangan semua akal sehat. Oleh karena itu, setengah dari Half City selalu tidak lengkap dan tidak dapat diselesaikan. Apakah ini Half City? Luo Chen muncul di luar Half City dan melihat ke kota yang hanya memiliki setengah dari kota yang tersisa. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah, dikatakan bahwa Half City adalah tempat tanpa hukum yang terkenal di benua itu. Kali ini, aku akan dapat melihatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Luo Chen melangkah ke Half City. Begitu dia memasuki kota, Luo Chen bisa merasakan suasana di sekitarnya berubah. Jika dia masih bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di luar Half City, dia bisa merasakan niat membunuh yang kejam saat dia memasuki Half City. Tidak hanya itu, dia bisa melihat para praktisi bertarung di mana-mana di jalanan. Tidak hanya ada ahli manusia, tetapi ada juga ahli dari ratusan ras di benua itu. Hubungan antar ras yang berbeda tidak harmonis, dan sangat mudah terjadi konflik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, sangat umum terjadi pertempuran di Half City. Selain beberapa daerah terlarang yang terkenal di mana perkelahian dilarang, seniman bela diri bisa terlihat berkelahi di mana-mana. Dari waktu ke waktu, seniman bela diri yang terluka parah diusir dari Half City, yang menambahkan aura pembunuh ke kota. Luo Chen tidak menyembunyikan auranya. Basis kultivasi martial King kelas 9 sepenuhnya terungkap. Dengan usianya, memiliki basis kultivasi martial King kelas 9 sudah dianggap sebagai kebanggaan surga di dunia saat ini. Bahkan jika orang luar tidak tahu bahwa dia benar-benar telah melangkah ke dalam jalan bela diri kurang dari setahun yang lalu, mereka tidak akan berani memandang rendah dia. Seorang martial King kelas 9 dengan usia tulang kurang dari 14 tahun, tidak semua orang memiliki bakat seperti itu. Bakat seperti itu adalah jimat terbaik di Half City, dan itu juga merupakan keyakinan terbesar bahwa Luo Chen bisa berjalan dengan bebas di Half City. Berbeda dari tempat lain, tidak mungkin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau di tempat seperti Half City. Akan selalu ada perkelahian di tempat ini, dan alasan pertengkaran itu bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Sangat mungkin bahwa pertarungan besar akan terjadi karena kamu melihat seseorang sekali lagi. Oleh karena itu, jika kamu ingin berjalan dengan damai di Half City, kamu harus tetap berada di area terlarang di mana tidak ada perkelahian yang diizinkan, atau menunjukkan kekuatan dan bakat kamu sehingga tidak ada yang berani memprovokasi kamu. Apa yang dilakukan Luo Chen adalah menunjukkan bakatnya, sehingga tidak ada yang berani memikirkannya. Metode Luo Chen memang efektif. Meskipun kultivasi martial King kelas 9 tidak ada apa-apanya di Half City, dan bahkan bisa dikatakan sebagai tingkat eksistensi terendah, usia tulang Luo Chen kurang dari 14 tahun, dan dia sudah memiliki kultivasi martial King kelas 9. Bakat semacam ini sudah cukup untuk membuat mereka yang ingin menyerang Luo Chen berpikir apakah mereka cukup layak atau tidak. Dengan pencegahan yang dibawa oleh bakatnya, Luo Chen segera muncul di depan mansion Sword Sect di Half City. Melihat para murid yang menjaga gerbang, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melepaskan jejak dari niat pedang yang tersembunyi di Sword Crystal of Sword Ancestor. Para murid pedang sekte yang menjaga gerbang mansion segera menyadari pedang kristal pedang Ancestor di tubuh Luo Chen. Segera,
Mereka dengan hormat menyambut Luo Chen ke mansion. Bab 984, Judul, Negeri Persembunyian Kemuliaan Pedang. Di mansion Sword Sect, Li Mingyi, Wang Xi, dan Ji Chen sudah menerima berita itu dan keluar untuk menyambut Luo Chen. Saat mereka melihat Luo Chen, ekspresi wajah mereka menjadi lebih aneh. Sudah sebulan sejak terakhir kali kita bertemu. Kekuatan Sein telah meningkat pesat. Itu benar-benar membuat kita merasa malu. Ji Chen memandang Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Ketika dia bertarung untuk peringkat naga, dia adalah Martial King kelas 7. Dalam hal basis kultivasi, dia jauh di atas Martial Sovereign kelas 9 Luo Chen. Tapi sekarang, kurang dari sebulan telah berlalu, dan Luo Chen sudah menjadi Martial King kelas 9. Meskipun basis kultivasinya sedikit meningkat, dia baru saja menembus ke tahap Martial King kelas 8. Dibandingkan dengan kecepatan peningkatan Luo Chen, itu tidak layak disebut sama sekali. Li Mingyi, yang berdiri di samping, juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ada juga dua kebanggaan surga yang dipilih oleh pedang kristal pedang Ancestor di Sekte Pedang. Mereka juga disebut Putra Suci Sekte Pedang, tetapi dibandingkan dengan Luo Chen, meskipun kecepatan kultivasi kedua Sein luar biasa, itu jauh dari mengejutkan seperti Luo Chen. Wang Xi tersenyum pahit. Dia bisa dianggap sebagai salah satu orang yang telah menyaksikan pertumbuhan Luo Chen dari Grandmaster yang lemah ke ranahnya saat ini. Ketika Luo Chen pertama kali memasuki Flowing Cloud Institution, dia hanyalah seorang Grandmaster. Dia bahkan belum mencapai Martial Sovereign, tetapi kurang dari 1 tahun telah berlalu. Luo Chen sudah menjadi praktisi tahap Martial King kelas 9, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke ranah tahap Martial King. Seorang Martial King yang bahkan belum berusia 14 tahun, bahkan di seluruh benua semesta, dia mungkin akan menjadi kebanggaan surga teratas. Ini hanya kesempatan keberuntungan lainnya, bukan apa-apa. Mendengar kata-kata Ji Chen, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Dia tahu betul bahwa dia mampu maju dari Martial Sovereign kelas 9 ke tahap Martial King kelas 9 dalam satu gerakan. Tanpa mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan dia tidak akan bisa meniru keajaiban seperti itu. Lagi pula, apakah itu dasar dari 100 reinkarnasi jalan kultivasi hati atau tumpukan pil yang telah dia kumpulkan, itu tidak mudah diperoleh. Lebih jauh lagi, kekuatannya telah meningkat pesat kali ini, dan dia bahkan telah menggunakan sebagian besar fondasi yang telah dia kumpulkan dari 100 siklus reinkarnasi dalam sekali jalan. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan pil untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa lagi, karena keadaan pikirannya saat ini dapat mengontrol kekuatan tahap Martial King kelas 9. Jika dia menggunakan bantuan pil untuk meningkatkan kekuatannya, itu mungkin menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Meskipun Luo Chen ingin melangkah ke Martial King atau bahkan alam yang lebih tinggi sesegera mungkin, dia tahu apa artinya menjadi terlalu rendah. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, basis kultivasi Luo Chen tidak akan banyak berubah. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan Luo Chen akan berhenti di situ. Kali ini, basis kultivasi Luo Chen hanya meningkat, tetapi kendalinya atas kekuatannya jauh dari presisi seperti sebelumnya. Ketika Luo Chen dapat sepenuhnya menguasai kekuatannya sendiri, kekuatannya akan benar-benar mencapai puncaknya. Pada saat itu, Luo Chen akan mampu menembus ke tahap Martial King dalam bentuk puncaknya, dan dia tidak perlu khawatir tentang menerobos ke tahap Martial Sein dan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Meski begitu, bakat yang ditunjukkan oleh Sein sudah cukup untuk mengejutkan semua orang, kata Li Mingyi sambil menghela nafas. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan ekspresi serius, sekarang Sein telah tiba di Laut Darah Asura, masalah menemukan warisan yang ditinggalkan oleh Master Ancestor dapat dimasukkan ke dalam agenda. Niatku juga sama. Luo Chen sedikit mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, menurut informasi yang aku tahu, pedang Ancestor senior meninggalkan warisan di puncak gunung yang tampak seperti kepala kambing di Laut Darah Asura. Namun, aku tidak tahu di mana letak gunung kepala kambing itu. Gunung kepala kambing, ekspresi Li Mingyi sedikit aneh saat mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah yang dikatakan Sein benar? Tentu saja itu benar. Luo Chen mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah ada semacam misteri di balik gunung kepala domba ini? Ada sesuatu yang Sein tidak tahu. Hanya ada satu gunung kepala domba di Laut Darah Asura. Gunung kepala domba itu terletak di sebuah pulau tidak jauh dari Half City. Pulau itu adalah tempat banyak kekuatan besar ditempatkan.
Jika Master Ancestor meninggalkan warisannya di sana, dia seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Ketika Ji Chen mendengar kata-kata Luo Chen, dia buru-buru menjelaskan. Ketika Luo Chen mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa Li Minyi memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ternyata gunung itu bukan tempat terpencil. Sebaliknya, ada cukup banyak orang di sana. Sword Ancestor telah meninggalkan warisannya di sana, tetapi tidak ada yang menemukannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkannya cara Sword Ancestor. Kakak senior Ji, apakah dua Saint lainnya dari sekte pergi ke puncak kambing sebelumnya? Luo Chen merenung sejenak, lalu menatap Ji Chen dan bertanya. Meskipun dia belum memasuki sekte pedang, dia memiliki banyak pengetahuan tentang itu. Dia tahu bahwa selain putra suci sekte pedang, yang belum memasuki sekte pedang, sudah ada dua orang jenius yang telah memperoleh pedang kristal pedang Ancestor di sekte pedang. Kedua Saint belum pernah ke Laut Darah Asura, jawab Li Minyi dengan santai. Kemudian, dia kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan heran, apakah Saint berarti bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Master Ancestor hanya dapat dipicu oleh pedang kristal pedang Ancestor yang ditinggalkan oleh Master Ancestor? Kemungkinan besar. Luo Chen sedikit mengangguk. Saat itu, proyeksi Sword Ancestor hanya memberitahunya bahwa ada sebagian dari warisannya yang tersisa di Laut Darah Asura. Selain itu, dia juga meninggalkan sepotong informasi tentang Gunung Kepala Kambing di Laut Darah Asura. Selain itu, proyeksi Sword Ancestor tidak memberitahunya informasi lain. Sekarang dia memikirkannya, proyeksi Sword Ancestor mungkin merasa bahwa tidak perlu memberitahunya semua informasi lainnya. Ketika dia tiba di Laut Darah Asura, dia akan mengerti, jadi dia tidak banyak bicara. Lalu, Li Minyi memandang Luo Chen dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu ingin beristirahat di sini atau langsung menuju Gunung Kepala Kambing? Ayo langsung menuju ke puncak kambing, kata Luo Chen sambil tersenyum. Ekspresi Li Minyi sudah mengkhianatinya. Meskipun tetua sekte pedang ini telah memberinya dua pilihan, Luo Chen tahu bahwa Li Minyi tidak sabar untuk pergi ke puncak kambing dan mendapatkan warisan pedang Ancestor. Meskipun Li Minyi tidak akan menolak keputusan Luo Chen untuk tinggal sementara, Luo Chen tidak akan meninggalkan dendam di hati seorang tetua sekte pedang. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Li Minyi, Luo Chen memilih untuk pergi ke Gunung Kepala Kambing terlebih dahulu. Lagi pula, itu bukan hanya Li Minyi. Dia juga ingin tahu tentang warisan seperti apa yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor di Laut Darah Asura. Bahkan jika itu hanya sebagian dari warisan yang ditinggalkan oleh ahli Ancestor, nilainya tidak dapat diukur. Jika dia bisa lulus ujian pedang Ancestor dan mendapatkan warisan ini, mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk merebut gelar pahlawan pedang muda. Orang harus tahu bahwa gelar pahlawan pedang muda bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh siapapun. Hanya mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum mencapai tahap Martial King, tetapi telah memahami niat pedang dengan sempurna, yang layak menyandang gelar pahlawan pedang muda. Dan gelar ini dapat dianggap sebagai kemuliaan garis keturunan praktisi pedang, yang kedua setelah Grand Martial Ancestor Jalan Pedang dan Grand Martial Ancestor Jalan Pedang. Bab 985. Judul, Reaksi Putra Suci Sekte Pedang dari Semua Sisi. Setelah Luo Chen membuat keputusan, Li Minyi dengan cepat mengumpulkan beberapa murid dari Sekte Pedang, bersama dengan Wang Xi dan Ji Chen. Bersama dengan Luo Chen, mereka bergegas menuju puncak gunung. Pergerakan mendadak para murid Sekte Pedang telah menarik perhatian banyak kekuatan besar. Meskipun Laut Darah Asura berada di bawah kendali semua kekuatan utama, hanya para tetua dari kekuatan besar yang ditempatkan di sini. Seorang tetua seperti Li Minyi sudah cukup untuk memobilisasi semua kekuatan Sekte Pedang di Laut Darah Asura. Di masa lalu, para tetua seperti Li Minyi ditempatkan di kamp masing-masing. Mereka jarang menunjukkan wajah mereka. Bahkan jika mereka menunjukkan wajah mereka, mereka tidak akan setebal Li Minyi. Karena itu, tindakan Li Minyi dengan cepat menarik perhatian semua negara besar. Di tempat gelap di Half City, beberapa sosok hantu diam-diam muncul. Mereka adalah ahli dari klan hantu. Apa yang Sekte Pedang coba lakukan? Bahkan Li Minyi telah pindah. Meskipun Li Minyi ini hanya Saint King Puncak, dia pernah membunuh alam Saint Lord. Begitu dia melangkah ke alam Saint Lord, dia mungkin akan melakukannya. Hak untuk berbicara dengan ahli alam legendaris. Apa yang bisa mengejutkan Li Minyi? Sosok hantu muncul dari bayang-bayang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Gerakan Sekte Pedang yang tidak biasa memang mencurigakan. Sosok hantu lain mengangguk dan berkata, biarkan Yuyu pergi dan selidiki.
Saat ini, Sekte Pedang belum menentukan dari faksi mana mereka berasal, jadi tidak pantas bagi mereka untuk menyinggung perasaan Sekte Pedang. Jika gerakan Sekte Pedang tidak ada hubungannya dengan jiwa Sungai Darah, maka mereka bisa pergi. Bagus juga, Yuyu selalu mantap dan mantap, jadi aku tidak khawatir dia akan melakukannya apapun yang akan memperburuk hubungan antara kita dan Sekte Pedang. Sosok hantu lain mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, di bagian lain dari Half City, di halaman besar, beberapa sosok kekar berdiri di halaman dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sekte Pedang membuat keributan besar, dan mereka bahkan mengirim seorang tetua seperti Li Minyi. Apa sebenarnya yang diinginkan Sekte Pedang? Sosok tinggi dan kokoh tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya dan berbicara dengan suara rendah. Biarkan Hong Tian pergi dan selidiki. Pria lain berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, Pangeran ketiga akan tiba di Laut Darah Asura. Meskipun tidak pantas bagi kita untuk menyinggung Sekte Pedang, akan buruk jika orang-orang Sekte Pedang mempengaruhi penerimaan warisan Pangeran ketiga. Lebih baik untuk mencari tahu apa yang coba dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Pedang terlebih dahulu. Pangeran ketiga, pria lain berkata dengan seringai di matanya. Jika Tuan Muda dari 1000 tahun yang lalu tidak hilang, itu bukan gilirannya untuk memimpin klan. Para tetua tahu bahwa klan itu ambisius, tetapi mereka masih memilih untuk mendukung klan itu. Bagaimana caranya, bodoh? Hati-hati dengan kata-katamu, sosok di sampingnya dengan cepat berkata, penguasa telah berada di reinkarnasi 6 jalan selama 1000 tahun, dan Tuan Muda juga telah hilang selama 1000 tahun. Saat ini, Tuan Muda dari ras Tuan Muda adalah satu-satunya. Dalam ras kita, itu bukan sesuatu yang bisa kita diskusikan. Saat suara sosok itu terdengar, sekeliling menjadi sunyi. Jika Luo Chen ada di sini, dia akan menemukan bahwa kelompok orang ini sangat mirip dengan Kaisar Batu Hongye. Jelas, kelompok orang ini seharusnya adalah klan Kaisar Batu Hongye, salah satu dari 100 klan, ahli klan roh raksasa. Selain para ahli klan hantu dan klan roh raksasa, ada juga banyak kekuatan besar lainnya di Half City yang memiliki percakapan serupa. Mereka juga telah mengirim ahli mereka untuk mencari tahu mengapa Sekte Pedang melakukan ini. Dalam waktu singkat, tempat kacau yang terkenal di benua semesta menjadi bergejolak karena tindakan Li Minyi dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu badai macam apa yang akan terjadi di tempat yang kacau ini setiap saat. Luo Chen tidak tahu tentang perubahan di Half City. Meskipun Li Minyi tahu bahwa tindakannya yang tidak biasa akan membuat kekuatan besar di Half City berspekulasi tentang hal itu, dia juga tidak mempedulikannya. Karena hal-hal itu tidak layak disebutkan di depan warisan pedang Ancestor. Segera, Luo Chen dan yang lainnya mengikuti Li Minyi ke Laut Darah Asura. Mereka membutuhkan waktu setengah hari untuk tiba di pulau tempat puncak gunung kepala domba itu berada. Di pulau itu, banyak praktisi terlihat datang dan pergi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah murid yang mengenakan seragam pasukan teratas benua. Cara ini, begitu dia melangkah ke pulau itu, pedang kristal pedang Ancestor di tubuh Luo Chen mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Luo Chen menutup matanya untuk merasakannya, dan kemudian berkata, Li Minyi dan yang lainnya tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan patuh mengikuti di belakang Luo Chen. Di bawah pimpinan Luo Chen, mereka bergegas menuju tempat tertentu di gunung. Maksudmu, Li Minyi benar-benar mendengarkan seorang pria muda? Di separuh kota, para ahli klan hantu menerima pesan dari Yuyu. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Itu benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tidak peduli apakah itu Li Minyi atau murid lainnya, mereka semua dipimpin oleh pemuda itu. Suara yang sedikit serak bergema di sekitarnya melalui giok komunikasi khusus. Sepertinya pemuda itu adalah putra suci Sekte Pedang. Seorang ahli dari klan hantu berkata dengan suara rendah. Yuyu telah melihat 2 Sein dari Sekte Pedang sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk tidak mengenali mereka. Selain itu, jika kedua Sein telah meninggalkan Sekte Pedang, kita seharusnya sudah mendapatkan informasi tentang mereka sejak lama. Tapi sekarang, pemuda ini sepertinya muncul entah dari mana. Aku khawatir dia adalah putra Sekte Pedang. Selain jiwa Sungai Darah di Sungai Darah Asura, aku khawatir satu-satunya warisan putra pedang suci itu sekte yang ditinggalkan di Laut Darah Asura adalah warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor. Itu benar, Sekte Pedang hanya memiliki 1 jiwa Sungai Darah sebelum ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan jiwa Sungai Darah dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat, jika putra suci Sekte Pedang itu datang untuk jiwa Sungai Darah, dia bisa saja kembali ke Sekte Pedang daripada datang ke Laut Darah Asura. Oleh karena itu,
tujuannya adalah warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor di dunia luar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang ahli dari klan hantu bertanya, apakah kita perlu diam-diam menghentikan orang-orang itu dari Sekte Pedang? Tidak perlu untuk itu. Saat ini, Sekte Pedang sedang berkembang, dan kekuatan ini bukan milik ras manapun. Ada kemungkinan kita bisa mengikat mereka. Kita tidak boleh memiliki konflik dengan Sekte Pedang di kali ini. Seorang ahli hantu berbicara dengan suara yang dalam, minta Yuyu untuk memperhatikan putra suci Sekte Pedang itu dan selidiki latar belakangnya sesegera mungkin. Bukan hanya klan hantu, para pemimpin ras kuat lainnya di Half City, seperti klan roh raksasa, klan tulang, dan banyak ras lainnya, juga menerima berita bahwa Sekte Pedang telah menemukan sein baru dan menyimpulkan bahwa target kelompok Sekte Pedang mungkin adalah orang-orang yang hilang. Warisan pedang Ancestor. Namun, karena status khusus Sekte Pedang, semua pasukan dengan suara bulat mengeluarkan perintah, yaitu untuk tidak memprovokasi Sekte Pedang. Mereka tidak diizinkan untuk mengganggu para ahli Sekte Pedang dalam mencari warisan pedang Ancestor yang hilang. Kultivasi satu klik super system. Bab 986. Judul, di area terlarang dari alam kehancuran tanpa batas, bayangan iblis dari Gua Darah. Sama seperti semua orang memiliki reaksi mereka sendiri, Luo Chen dan kelompoknya muncul di puncak gunung yang dipimpin oleh Luo Chen. Gunung itu tingginya lebih dari 3000 meter. Kedua sisi gunung memanjang ke atas dengan cara yang aneh, seperti tanduk kambing. Jika seseorang melihatnya dari jauh, itu akan memberi seseorang perasaan ganas, seperti iblis yang baru saja keluar dari penjara darah, menyebabkan seseorang menggigil ketakutan. Luo Chen dan yang lainnya saat ini berada di tengah gunung, yang tampak seperti mulut kambing. Mulut kambing itu adalah sebuah gua besar, di dalam gelap, sehingga sulit bagi orang untuk melihat dengan jelas. Tampaknya ada niat membunuh yang tak ada habisnya yang tersembunyi di dalam, membuat orang tidak berani mendekatinya. Warisan Master Ancestor sebenarnya ditinggalkan di sini? Li Minyi berdiri di luar gua. Matanya dipenuhi dengan keraguan, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Master, mungkinkah ada sesuatu yang tidak biasa di sini? Wang Xi tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar kata-kata Li Minyi. Bahkan Luo Chen tidak bisa membantu tetapi mengarahkan pandangannya ke Li Minyi. Di sisi lain, Ji Chen dan beberapa murid Sekte Pedang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Keringat dingin terlihat di kening mereka. "Si'er, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi tempat ini adalah area terlarang yang terkenal di Laut Darah Asura." Li Minyi menghela nafas panjang dan menjelaskan, tempat ini disebut Gua Darah Iblis Myriad. Dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang dari klan Asura jatuh. Itu berisi sejumlah besar ki yang sangat buruk. Jika bela diri biasa, jika seniman memasukinya, mereka akan langsung terkorosi oleh ki yang buruk. Alasan mengapa kamu tidak dapat merasakan keberadaan ki yang sangat buruk adalah karena berbagai sekte telah memasang segel di dalam gua, mengisolasi ki yang sangat buruk dari dunia luar. Jika tidak, Gunung Kepala Kambing akan diselimuti oleh aura mengerikan. Gua Darah Iblis Myriad, mata Luo Chen menyipit, pedang kristal pedang Ancestor di hatinya bergetar. Di kedalaman gua, sepertinya ada sesuatu yang memanggilnya, menyebabkan jantungnya berdebar. "Nak, mengapa kita tidak mundur dulu dan berdiskusi lebih lanjut? Atau, bisakah kita meminta para senior sekte untuk membawa alat ilahi ke sini dan menemukan cara untuk menjelajahi Gua Darah Iblis Myriad?" Li Minyi merenung sejenak dan berkata kepada Luo Chen, "Ini adalah metode yang paling dapat diandalkan. Seorang ahli alam legendaris dari Sekte Pedang akan membawa senjata suci Sekte Pedang bersamanya, dan menemukan cara untuk mendapatkan warisan pedang Ancestor yang tersembunyi." "Tidak perlu." Luo Chen menggelengkan kepalanya. Tatapan tegas muncul di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku pikir aku mengerti mengapa pedang Ancestor senior meninggalkan warisan di Gua Darah Iblis Myriad. Aku khawatir pedang Ancestor senior ingin menggunakan aura pembunuh di Gua Darah Iblis Myriad untuk mempertajam kehendak pewaris." Pikiran Sword Ancestor tidak sulit ditebak. Saat itu, pedang Ancestor telah memberitahunya bahwa ada warisan yang ditinggalkannya di Laut Darah Asura, dan dia tidak menyebutkan basis kultivasi apa yang diperlukan untuk mendapatkan benda tersembunyi dalam warisan. Ini berarti bahwa warisan itu bahkan lebih berharga daripada warisan sebelumnya. Dia juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor. Sekarang, dia lebih kuat daripada ketika dia pertama kali mengetahui tentang warisan pedang Ancestor, jadi tentu saja, dia memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkannya. Belum lagi dia memiliki niat pedang pembunuh,
yang memberinya tingkat ketahanan tertentu terhadap ki yang sangat buruk. Menambahkan lingkaran 9 naga awan dan pedang rahasia jiwa dari kultivasinya, tidak akan sulit baginya untuk dengan mudah terkorosi oleh ki yang sangat buruk. Adapun bahaya tersembunyi di gua darah iblis Myriad, itu bahkan lebih kecil baginya. Dengan gulungan transmisi dan boneka pengganti, serangan yang bisa membunuhnya tidak akan terlalu mengancamnya. Mendengar kata-kata Luo Chen, meskipun Li Minyi ingin membantahnya, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia hanya menghela nafas dan berkata dengan ekspresi serius, "Gua darah iblis Myriad ini sangat berbahaya. Sein, kamu tidak boleh masuk terlalu dalam." Jika warisan dari Master Ancestor benar-benar ada di kedalaman gua darah iblis Myriad ini, aku harap kamu dapat meninggalkan gua darah sesegera mungkin dan menunggu para ahli sekte untuk membawa senjata ilahi mereka ke sini. Penatua Li benar. Harap berhati-hati, nak. Jangan mencoba untuk berani. Ji Chen mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius. Dia juga tahu tentang reputasi ganas gua darah iblis Myriad. Sekarang Luo Chen telah memutuskan untuk memasuki gua darah iblis Myriad, dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tetua dan kakak laki-laki, tolong lindungi aku di pintu masuk gua. Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, Luo Chen melangkah ke gua yang gelap. Setelah mengambil 2 langkah, Luo Chen merasa seolah-olah dia telah melewati penghalang tak terlihat. Pada saat yang sama, aura pembunuh yang menakutkan menyebar. Sepertinya ada raungan roh jahat di udara. Niat membunuh yang gila muncul di hati Luo Chen. Sebuah gunung mayat dan lautan darah muncul di depannya, membuat mata Luo Chen berangsur-angsur memerah. Di kedalaman gua darah iblis Myriad, sosok merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Di atas kolam darah di tengah duduk sosok tinggi yang tampak seperti dewa. Di mata sosok itu, pemandangan di pintu masuk gua tercermin. Melihat perubahan Luo Chen, sosok itu tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit penghinaan di matanya. Itu adalah awal dari erosi aura pembunuh. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, tak lama, Luo Chen akan terkikis oleh aura mengerikan. Dia akan kehilangan semua alasan dan menjadi pelayannya yang paling setia. Namun, pada saat berikutnya, penghinaan di mata sosok seperti dewa itu menghilang dan digantikan oleh kejutan samar. Dia benar-benar bisa menahan erosi aura buruk, sepertinya dia memiliki kekuatan. Sebuah suara tanpa emosi bergema di kedalaman gua darah iblis Myriad, menyebabkan sosok merah darah di sekitarnya membeku di tempat. Tubuh mereka sedikit gemetar, seolah-olah bencana akan segera turun. Pada saat berikutnya, beberapa sosok merah darah meledak, berubah menjadi hujan darah yang mengalir ke kolam darah di bawah sosok yang tampak seperti dewa. Ketika tokoh-tokoh merah darah lainnya melihat adegan ini, mereka merasa seolah-olah telah diberikan amnesti, dan baru kemudian mereka berani melakukan gerakan lain. Di pintu masuk gua darah iblis Myriad, mata merah Luo Chen yang semula tanpa sadar telah memulihkan kejernihannya. Matanya seperti sumur kuno tanpa dasar, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Aura pembunuh di gua darah iblis Myriad lebih lemah dari yang aku kira. Luo Chen berjalan di gua yang dalam dan bergumam, bahkan niat pedang pembunuh dan lingkaran 9 naga awan tidak dapat memaksa aku keluar. Tidak bertanya-tanya pedang Ancestor Senior membimbing aku ke gua darah iblis Myriad. Dia tidak khawatir bahwa aku akan terkorosi oleh aura pembunuh. Dilihat dari situasi saat ini, selama aku tidak masuk jauh ke dalam gua darah iblis Myriad, ki yang sangat buruk ini seharusnya tidak mempengaruhi aku. Awalnya, Luo Chen berpikir bahwa dia perlu menggunakan niat pedang pembunuh atau lingkaran 9 naga awan untuk menahan erosi ki yang sangat buruk. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu khawatir. Setelah mengalami 100 reinkarnasi di jalan kultivasi hati, keinginannya telah ditempa ke tingkat yang sangat sulit. Lagi pula, tidak semua orang masih bisa membela diri dalam 100 reinkarnasi, dan tidak tersesat dalam ilusi. Dengan kemauan keras ini, meskipun aura pembunuh di sekitarnya mengejutkan, itu tidak banyak berpengaruh pada Luo Chen. Dia bahkan tidak perlu menggunakan niat pedang pembunuh untuk mengisolasi aura pembunuh di sekelilingnya. Bab 987. Judul, Ular Perak Pemakan Hati Spesies Kuno. Kecepatan Luo Chen tidak lambat sama sekali. Segera, dia muncul di sudut. Ada sinar merah aneh di depannya. Pada saat yang sama, pedang kristal pedang Ancestor di hati Luo Chen bergetar hebat, seolah-olah itu mengingatkan Luo Chen bahwa warisan pedang Ancestor ada di dekatnya. Mata Luo Chen sedikit menyipit, tetapi langkahnya melambat. Meskipun pedang kristal pedang Ancestor di hatinya mengingatkannya bahwa warisan pedang Ancestor ada di depannya,
Melihat sinar merah, dia tidak tahu mengapa. Dia sebenarnya... Orang harus tahu bahwa dia memiliki niat pedang pembunuh dan perlindungan dari transformasi naga 9 awan. Pengaruh aura buruk di gua darah iblis Myriad terhadapnya dapat diabaikan. Namun, cahaya merah telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Ini menyebabkan Luo Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tidak heran tempat ini disebut daerah terlarang. Itu memang memiliki fitur uniknya sendiri. Luo Chen melihat sinar merah di depannya. Pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap tanpa sadar muncul di tangannya. Dia bergumam pelan, tapi untuk berpikir bahwa kamu bisa menghentikanku hanya dengan ini saja, bukankah ini terlalu berlebihan? Setelah mengatakan itu, Luo Chen memegang pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap secara terbalik dan berjalan menuju kedalaman lorong. Tepat ketika dia mengambil 2 langkah ke depan, raungan melengking tiba-tiba terdengar dari lorong. Pada saat yang sama, serangan jiwa tak terlihat diluncurkan ke Luo Chen. Luo Chen mengerutkan kening. Pada saat itu, kepalanya terasa seperti dipukul oleh palu yang berat. Jika bukan karena lingkaran 9 naga awan dalam kultivasinya, dan fakta bahwa tahap jiwanya sangat tinggi, dia akan pingsan seketika setelah serangan itu. Yang paling mengejutkan Luo Chen adalah dia sebenarnya tidak menyadari dari mana serangan jiwa itu berasal. Serangan jiwa itu begitu kuat sehingga seolah-olah diciptakan dari udara tipis, benar-benar tidak bisa dilacak. Hati Luo Chen bergetar. Dia semakin memperlambat gerakannya. Meskipun dia memiliki kartu truf yang bisa menyelamatkan hidupnya, dia tidak khawatir dia akan mati di gua darah iblis Myriad. Namun, dalam menghadapi situasi yang begitu aneh, Luo Chen tidak berani terlalu ceroboh. Lagi pula, gua darah iblis Myriad bukanlah tempat yang baik. Konsekuensinya akan sulit diprediksi jika dia ceroboh. Meskipun Luo Chen yakin dengan kekuatannya sendiri, dia masih meningkatkan kewaspadaannya saat ini. Embusan angin dingin tiba-tiba bertiup. Mata Luo Chen terfokus saat dia melambaikan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya. Sebuah cahaya pedang melintas samar di terowongan sempit. Pah! Suara benda berat jatuh ke tanah bisa terdengar. Seekor ular kecil berwarna merah darah dengan cincin perak terlihat jatuh dari langit. Tubuhnya telah terpotong menjadi 2, dan kekuatan hidupnya telah dihancurkan oleh niat pedang yang menakjubkan. Itu tidak bisa lebih mati. Sepertinya gua darah iblis Myriad ini bahkan lebih berbahaya dari yang aku bayangkan. Bahkan keturunan kuno seperti itu ada. Dia melihat ular kecil di tanah yang telah dipotong menjadi 2. Luo Chen merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia diam-diam berseru kaget. Ular kecil yang baru saja dia bunuh adalah binatang buas yang sangat terkenal di Paleogen. Namanya adalah ular perak pemakan hati. Tingkat binatang buas ini tidak terlalu tinggi. Bahkan Raja Ular Perak Pemakan Hati hanyalah binatang iblis kelas 4. Ular perak pemakan hati biasa bahkan lebih dari itu. Ular perak pemakan hati peringkat 2 dan peringkat 3 sangat langka. Tapi binatang buas semacam ini sudah cukup untuk mengancam Martial King Stage atau bahkan ahli Martial Saint level. Karena ular perak pemakan hati dapat mengabaikan Zenki apapun, ia dapat dengan mudah menembus tubuh seorang praktisi dan langsung melahap hati mereka. Di Paleogen, jumlah ahli yang mati di bawah mulut ular perak pemakan hati sangat banyak. Karena itu, binatang buas ini telah lama diburu oleh ratusan ras di Paleogen. Jumlah binatang buas seperti itu telah berkurang drastis. Pada awal era ini, ular perak pemakan hati telah sepenuhnya menghilang. Bahkan jika itu muncul sesekali, itu tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Luo Chen tidak pernah berpikir bahwa akan ada ular perak pemakan hati di Laut Darah Asura. Meskipun dia sudah berada di Martial King kelas 9, dan kekuatannya sangat kuat, selama Luo Chen tidak memperhatikan ular perak pemakan hati, dadanya akan tertusuk, dan dia akan diteleportasi keluar dari iblis Myriad. Gua darah dengan gulungan teleportasi di atas. Setelah merenung sejenak, Luo Chen mengeluarkan 2 cincin semesta dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kekuatan jiwa tanpa batas menyebar, dan dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah mengetahui bahwa sebenarnya ada keturunan kuno seperti ular perak pemakan hati di Gua Darah Iblis Myriad, Luo Chen tidak berani lalai. Dia tidak peduli tentang konsumsi kekuatan jiwa saat dia secara langsung menyebarkan kekuatan jiwa yang sangat besar dari tubuhnya, benar-benar menyelimuti ruang dalam radius 100 kaki. Dia tidak memberi kesempatan pada ular perak pemakan hati untuk meluncurkan serangan diam-diam padanya. Meskipun ini akan menyebabkan Luo Chen menghabiskan kekuatan jiwanya dengan sangat cepat, memaksanya untuk mengandalkan pil roh valet yang berharga untuk memulihkan kekuatan jiwanya, bagi Luo Chen,
Selama dia bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor, semua ini sangat berharga. Anak ini benar-benar dapat mendeteksi serangan diam-diam dari ular perak pemakan hati. Di kedalaman gua darah iblis Myriad, ekspresi terkejut yang samar muncul di mata sosok seperti dewa itu, dan kemudian dia perlahan berdiri. Namun, saat sosok itu bangun, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan menekan sosok itu, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Brengsek, kejutan di mata sosok seperti dewa dengan cepat menghilang dan digantikan oleh kemarahan. Raungan mengerikan bergema di kedalaman gua darah iblis Myriad, menyebabkan sosok merah darah yang tak terhitung jumlahnya tetap di tempat mereka berada dan gemetar, tidak berani bergerak. Setelah waktu yang lama, sosok seperti dewa akhirnya tenang, tetapi mata merah darahnya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kamu bajingan dari klan manusia surgawi, begitu aku membebaskan diri, aku pasti akan mengubur kalian semua. Suara dingin dan menindas bergema di kedalaman gua darah iblis Myriad, memenuhi seluruh ruang dengan niat membunuh yang mengejutkan. Itu seperti alam 9 meter, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Luo Chen tidak jelas tentang perubahan kedalaman gua darah iblis Myriad. Pada saat ini, dia dengan hati-hati maju menuju wilayah dalam gua darah iblis Myriad. Setelah berjalan kurang dari 300 meter, lusinan ular perak pemakan hati terkubur di bawah pedang Luo Chen. Ini telah memberinya pemahaman yang jelas tentang tingkat bahaya gua darah iblis Myriad. Dengan kata lain, indranya luar biasa, dan dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk menutupi sekelilingnya. Jika itu adalah seorang praktisi yang indranya tidak begitu tajam, dia pasti sudah terkubur di bawah ciuman ular perak pemakan hati sekarang. Tes pedang Ancestor senior agak terlalu sulit. Setelah dengan santai membunuh ular perak pemakan hati dan merasakan pedang kristal pedang Ancestor berdetak di dalam hatinya, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Dia percaya bahwa karena pedang Ancestor telah meninggalkan warisannya di gua darah iblis Myriad, dia pasti tahu tentang keberadaan ular perak pemakan hati. Meski begitu, pedang Ancestor masih meninggalkan warisannya di gua darah iblis Myriad. Lebih jauh lagi, dia sengaja meninggalkannya di lorong yang dipenuhi ular perak pemakan hati ini. Jelas, dia bermaksud menggunakan lorong ini sebagai ujian. Bab 988, Judul, Tes Master Pedang Puluhan Ribu Pedang Ki. Bagi pedang Ancestor, ular perak pemakan hati adalah ujiannya. Sebagian dari itu, Luo Chen tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, sebagai praktisi pedang, dia harus memiliki wawasan yang tajam. Kalau tidak, dia tidak akan layak menjadi praktisi pedang. Adapun Sword Ancestor, sebagai seorang jenderal terkenal dengan Sword Tao Cultivation, ia harus memiliki praktisi pedang yang luar biasa sebagai penggantinya. Meskipun ular perak pemakan hati ini sangat kuat, bentuk aslinya sangat rapuh. Dalam arti tertentu, praktisi pedang sejati dapat dengan mudah melewati terowongan yang dipenuhi dengan ular perak pemakan hati. Jika dia tidak bisa melewati lorong, hasilnya akan terlihat jelas. Demikian pula, keberadaan warisan pedang Ancestor tidak akan diketahui dunia karena hal ini, sampai orang lain memperoleh kristal niat pedang Ancestor dan memperoleh pengakuan proyeksi pedang Ancestor. Kalau tidak, tidak ada yang akan tahu di mana warisan pedang Ancestor itu. Dapat dikatakan bahwa ular perak pemakan hati ini adalah lapisan asuransi yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor untuk mencegah warisannya bocor. Namun, untuk mencapai tujuan ini, metode Sword Ancestor sangat kejam. Dia langsung menggunakan kekuatan ular perak pemakan hati untuk membunuh jenius di gua darah iblis Myriad, tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Seperti yang diharapkan dari ahli alam Ancestor, disposisi seperti itu. Memikirkan niat pedang Ancestor, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Aura seperti itu terlalu menakutkan. Dia bisa menebak niat pedang Ancestor, dan dia mengerti apa yang coba dilakukan oleh pedang Ancestor. Bagaimanapun, warisan ahli alam Ancestor sangat penting, dan tidak ada yang mau dibocorkan. Oleh karena itu, jika mereka tidak dapat melewati warisan Sword Ancestor, kematian secara alami adalah satu-satunya hasil. Bagaimanapun, hanya mulut orang mati yang paling serius. Aku khawatir tes berikutnya juga tidak akan mudah. Luo Chen menghela nafas pelan, tetapi matanya menjadi sangat cerah. Tubuhnya memancarkan niat tempur yang mengejutkan. Bagi Luo Chen, meskipun basis kultivasinya sudah berada di Martial King kelas 9, meskipun dia memiliki akumulasi lebih dari 100 reinkarnasi dari cara kultivasi hati, dan bahkan jika dia mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa, itu tidak akan mempengaruhi fondasinya.
Namun, yuan asli di tubuhnya masih sedikit lemah. Dalam keadaan normal, Luo Chen masih membutuhkan waktu yang lama untuk melunakkan yuan asli di tubuhnya. Itu akan memungkinkan kekuatannya untuk benar-benar mencapai puncak Martial King kelas 9, tetapi situasi saat ini berbeda. Dia benar-benar bisa menembus batas antara hidup dan mati, memungkinkan dia untuk dengan cepat menstabilkan kekuatannya. Dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke tahap Martial Saint. Pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya sedikit bergetar. Luo Chen berjalan menuju kedalaman gua darah iblis Myriad. Sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, cahaya pedang tajam menebas dari langit. Meskipun Luo Chen sudah siap untuk ini, dia masih terkena cahaya pedang. Luo Chen tertegun di tempat, dan niat pedang yang mengejutkan meledak dari matanya. Puff! Pada saat berikutnya, Luo Chen menyemburkan seteguk darah dan aura tampak sedikit lamban. Untungnya, aku memiliki niat pedang pembunuh. Jika itu praktisi pedang biasa, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah serangan pedang ini. Luo Chen mengeluarkan pil roh valet dari cincin semesta interspatialnya dan menelannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Cahaya pedang tadi adalah serangan yang langsung ditujukan pada jiwa. Tidak ada cara baginya untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menahannya. Jika bukan karena niat pedang pembunuh, saat cahaya pedang memasuki lautan kesadarannya, niat pedang pembunuh di tubuhnya akan mengamuk. Jika dia menggunakan pedang rahasia jiwa di lautan kesadarannya untuk bertahan melawan cahaya pedang, lautan kesadarannya akan terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang. Dan dia akan jatuh di gua. Jelas, cahaya pedang ini juga merupakan salah satu ujian pedang Ancestor. Luo Chen tidak tahu banyak tentang cahaya pedang ini, dan dia tidak tahu seberapa kuat itu. Apakah itu benar-benar kekuatan cahaya pedang yang dia hadapi? Namun, jika kekuatan cahaya pedang ini tidak berubah sama sekali, maka mendapatkan warisan pedang Ancestor bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi pedang biasa. Kekuatan cahaya pedang barusan sangat mengejutkan. Takut bahwa hanya kekuatan jiwa yang lahir secara alami, atau seorang jenius yang telah memahami niat pedang ke tingkat yang sangat tinggi, yang akan mampu menahannya. Jika itu orang lain, bahkan jika kultivasi memiliki teknik pertahanan jiwa yang mendalam, mereka masih tidak berdaya menghadapi cahaya pedang itu. Karena cahaya pedang benar-benar mengabaikan teknik rahasia pertahanan jiwa apapun. Bahkan teknik lingkaran 9 naga awan dari kultivasi Luo Chen tidak akan berpengaruh padanya. Itu adalah serangan yang bisa memotong langsung ke jiwa. Selain menggunakan niat pedang untuk bertahan melawannya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat untuk bertahan melawannya. Alasan Luo Chen mampu menahan cahaya pedang ini sepertinya karena pedang rahasia jiwa. Namun, jika Luo Chen tidak memahami niat pedang pembunuh ke tingkat yang sangat tinggi, niat pedang pembunuh tidak akan mampu memicu pedang rahasia jiwa di lautan kesadarannya. Tanpa niat pedang pembunuh, cahaya pedang akan membelah lautan kesadarannya menjadi 2, tapi masih tidak ada reaksi dari pedang rahasia jiwa. Perlahan-lahan menghembuskan napas dari udara keruh, Luo Chen pulih ke keadaan normalnya. Setelah itu, dia membawa pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap dan berjalan menuju kedalaman terowongan. Sangat cepat, Luo Chen muncul di gua kosong. Tidak ada apa-apa di dalam gua. Di sisi kanan gua, ada terowongan yang dalam. Namun, ada banyak segel di pintu masuk terowongan, benar-benar menghalangi terowongan. Luo Chen tidak berniat memasuki terowongan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Karena saat dia memasuki gua, pedang kristal pedang Ancestor di tubuhnya pecah dari tubuhnya dan melayang di dalam gua. Setelah kemunculan pedang kristal pedang Ancestor, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di gua, mengubah tempat ini menjadi dunia pedang. Setiap energi pedang tampaknya diukir dengan kebenaran tertinggi dari jalan pedang. Hanya dengan pandangan sekilas, Luo Chen merasa bahwa pemahamannya tentang jalan pedang telah banyak diperdalam. Apakah ini warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor? Luo Chen melihat pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya dengan sedikit kejutan di matanya. Teknik seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Meskipun dia duduk di zona spasial misterius, pencipta zona spasial misterius tampaknya telah melampaui tahap Ancestor dan tidak ada yang tahu tingkat keberadaannya. Tetapi karena ini, Luo Chen hanya tahu bahwa pencipta ruang misterius itu, Xiao Tian, memiliki kekuatan luar biasa. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat Xiao Tian. Namun, pedang Qi yang memenuhi langit berbeda. Setiap pedang Qi dibentuk oleh teknik pedang misterius, dan pemahaman pedang Ancestor tentang teknik pedang ini tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini,
ada puluhan ribu pedang Qi di dalam gua. Luo Chen bisa tahu betapa menakjubkannya keterampilan pedang Ancestor dalam jalan pedang hanya dari titik ini saja. Matanya tertuju pada pedang Qi. Sangat cepat, pikiran Luo Chen terbenam di dalamnya. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah. Dia telah muncul di ruang putih yang luas. Ada pedang Qi di mana-mana di ruang ini, seperti yang dia lihat di gua darah iblis Myriad. Bab 989. Judul, Dunia Pedang Unik 3 hari kemudian. Sesosok berpakaian putih diam-diam muncul di garis pandang Luo Chen. Wajahnya tertutup oleh lapisan kabut tipis, sehingga sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Sosok itu memegang ranting bambu di tangannya. Pedang Qi yang mengejutkan terpancar dari tubuh sosok berpakaian putih. Pria itu berdiri di sana seperti Raja Pedang, menarik pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembahnya. Pedang Ancestor. Saat Luo Chen melihat sosok berpakaian putih, dia mengungkapkan identitasnya. Kembali di cabang Broken Cloud Ridge dari Floating Cloud Empire, ketika dia lulus ujian di reruntuhan binatang Gatsec, proyeksi Sword Ancestor telah muncul dan bertarung dengan Jian Qi. Pada saat itu, proyeksi Sword Ancestor persis sama dengan sosok berbaju putih. Oleh karena itu, Luo Chen dapat dengan mudah menebak identitas sosok berbaju putih. Tempat ini disebut dunia pedang. Setelah menguasai jalan pedang, aku benar-benar menguasai teknik pedang kultivasiku. Akhirnya, aku menggabungkannya ke dalam tungku dan menciptakan seni rahasia. Sosok berpakaian putih itu sepertinya tidak memperhatikan Luo Chen sambil melanjutkan, pedang Qi yang banyak di dunia pedang ini adalah pemahaman seumur hidup aku tentang jalan pedang. Teknik dunia pedang juga tersembunyi di sini. Apakah aku bisa memahami teknik dunia pedang atau tidak tergantung menurut pemahamanku sendiri. Dunia pedang telah ada selama 3 hari. Setelah 3 hari, dunia pedang akan menghilang dengan sendirinya. Mereka yang datang kemudian, karena kamu bisa memasuki dunia pedang, kamu pasti telah mendapatkan pengakuan dari beberapa orang, proyeksi lain. Jika kamu dapat memahami dunia pedang, kamu mungkin juga pergi ke lapangan salju dan menggunakan dunia pedang untuk membuka warisan yang telah aku tinggalkan di lapangan salju. Sosok berubah menjadi Qi pedang yang memenuhi langit dan menghilang, tidak meninggalkan jejaknya. Sistem pencerahan. Saat sosok berbaju putih menghilang, Luo Chen menginstruksikan sistem di dalam hatinya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuan pemahamannya sendiri, demi keselamatan, dia masih menggunakan akumulasi kesempatan untuk pemahaman Dao. Bagaimanapun, meskipun kemampuan pemahamannya luar biasa, jalan pedang yang telah dipahami oleh pedang Ancestor sangat luas, dan dunia pedang ini adalah inti dari jalan pedang miliknya. Tidak peduli seberapa percaya diri Luo Chen, dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Begitu suara Luo Chen memudar, jumlah peluang pencerahan di jendela statistik Luo Chen berubah dari 2 menjadi 1. Pada saat yang sama, kekuatan tak dikenal melonjak ke arah Luo Chen dari segala arah, dan akhirnya menyatu ke laut kesadaran Luo Chen. Luo Chen merasa pikirannya menjadi jernih, dan rahasia pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terungkap di depan matanya. Di mata Luo Chen, setiap pedang Qi seperti pendekar pedang tak tertandingi yang melakukan teknik pedang, menyebabkan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ini, pedang bayangan diceroik? Tatapan Luo Chen mendarat di energi pedang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Teknik pedang yang terkandung di dalam berkas pedang itu tidak asing lagi baginya. Itu mengejutkan pedang bayangan diceroik yang pernah dia gunakan dalam kultivasi. Namun, Luo Chen tahu betul bahwa pedang bayangan diceroik hanyalah keterampilan pedang kelas mendalam tingkat rendah. Bahkan jika dia menggunakannya dengan basis kultivasinya saat ini, kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat tinggi dari level mendalam. Namun, begitu pedang Qi di depannya dilepaskan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi kekosongan, langsung mengubah lingkungan menjadi dunia pedang. Setiap pedang Qi memiliki kekuatan yang luar biasa, dan itu bisa dengan mudah membunuh seorang praktisi martial sovereign stage. Bahkan jika keterampilan pedang ini telah mencapai alam surga, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Namun, Luo Chen tahu betul bahwa ini adalah keterampilan pedang kelas mendalam tingkat rendah. Ini adalah teknik pedang cahaya mengalir. Luo Chen mengalihkan pandangannya dari cahaya pedang yang berisi pedang bayangan diceroik, dan tatapannya dengan cepat jatuh pada cahaya pedang lainnya. Sekali lagi, dia berteriak kaget. Dia juga sangat akrab dengan teknik pedang yang terkandung dalam pedang Qi ini. Itu adalah teknik pamungkas Sword Master Flowing Light, teknik pedang cahaya mengalir, yang pernah mengguncang seluruh Floating Cloud Empire.
Teknik pedang cahaya mengalir yang digunakan oleh pedang Ancestor sangat berbeda dari teknik pedang cahaya mengalir dalam kesan Luo Chen. Ketika Sword Ancestor menebas dengan pedangnya, sepertinya seluruh dunia telah kehilangan warnanya, hanya menyisakan aliran cahaya yang menyilaukan. Flowing Light Sword teknik yang Luo Chen dan Sword Master Flowing Light gunakan lebih seperti kemajuan di Heroic Shadow Sword. Itu mengandalkan sejumlah besar bayangan pedang untuk membingungkan musuh dan menyebabkan kerusakan pada musuh. Mungkin ini teknik pedang cahaya mengalir yang sebenarnya. Mata Luo Chen tampaknya telah kehilangan segalanya kecuali cahaya menyilaukan yang dibentuk oleh teknik pedang cahaya mengalir dari pedang Ancestor. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Ini adalah keterampilan pedang teratai hijau. Ini adalah Crossword Spell. Ini adalah keterampilan pedang awan. Mata Luo Chen menyapu pedang Qi, satu demi satu teknik pedang indah tercetak di benaknya, dan aura yang dipancarkan dari tubuh Luo Chen juga menjadi sangat tajam. Jika seorang seniman bela diri biasa melihat Luo Chen pada saat ini, mereka mungkin akan takut setengah mati oleh pedang inten mengejutkan yang dipancarkan dari tubuh Luo Chen. Luo Chen tenggelam dalam teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya di dunia pedang. Dia sudah lupa tentang waktu. Tidak ada yang lain di matanya selain teknik pedang indah yang tak terhitung jumlahnya. 3 hari kemudian, di pintu masuk Gua Darah Iblis Myriad, Ji Chen dan yang lainnya berdiri dengan cemas di pintu masuk Gua Darah Iblis Myriad. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Sein telah berada di Gua Darah Iblis Myriad selama 3 hari, tidak ada berita darinya. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Ji Chen memandang Li Mingyi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 3 hari telah berlalu sejak Luo Chen memasuki Gua Darah Iblis Myriad. Selama 3 hari ini, tidak ada gerakan apapun dari Gua Darah Iblis Myriad. Lubang hitam pekat itu seperti mulut besar dari binatang buas kuno, ia ingin melahap semua makhluk hidup yang mendekatinya. Mereka telah menunggu Luo Chen di pintu masuk selama 3 hari, tetapi tidak ada berita dari dalam. Mereka masih bisa tetap tenang di hari pertama. Namun, pada hari kedua, sudah ada beberapa orang yang memiliki firasat buruk tentang ini. Ini sudah hari ketiga, dan bahkan Ji Chen tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Dia selalu memiliki hubungan yang baik dengan Luo Chen. Wang Xi, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luo Chen, berharap dia bisa memasuki Gua Darah Iblis Myriad untuk menemukan Luo Chen. Namun, dia dihentikan oleh Li Mingyi, itulah sebabnya dia tidak bisa melakukannya. Kita telah menyaksikan kekuatan Sein. Selain itu, karena Master Ancestor meninggalkan warisannya di Gua Darah Iblis Myriad, pasti ada alasan baginya untuk melakukannya. Mungkin, Sein saat ini menerima warisan dari Master Ancestor. Li Mingyi memandang orang-orang yang merasa gelisah dan berkata, kita akan menunggu selama 3 hari. Jika tidak ada berita tentang Sein pada waktu itu, kita akan memasuki Gua Darah Iblis Myriad untuk mencarinya. Meskipun ekspresi Li Mingyi tenang, tangannya yang gemetar menunjukkan hatinya yang gelisah. Namun, sebagai penatua Sekte Pedang, dia tidak bisa membiarkan murid Sekte Pedang memasuki zona bahaya tanpa mengetahui situasinya. Karena itu, dia hanya bisa membuat keputusan ini, dan itu menunggu 3 hari lagi. Lagi pula, akan butuh banyak waktu untuk menerima warisan Sword Ancestor. Jika Luo Chen benar-benar menerima warisan, mereka mungkin mengganggu Luo Chen jika mereka masuk dengan terburu-buru. Jika Luo Chen benar-benar dalam bahaya, mengingat tingkat bahaya di Gua Darah Iblis Myriad, Luo Chen pasti sudah mati sejak lama. Bahkan jika mereka terlambat 3 hari, itu tidak akan berdampak banyak pada mereka. Justru karena inilah Li Mingyi membuat keputusan. 3 hari kemudian, jika tidak ada lagi berita tentang Luo Chen, dia akan memimpin murid-murid Sekte Pedang ke Gua Darah Iblis Myriad untuk mencarinya. Bab 990. Judul, Luo Chen telah kembali dan dia mengalami transformasi yang mengejutkan. Setelah mendengar kata-kata Li Mingyi, meskipun Ji Chen dan Wang Xi ingin memasuki Gua Darah Iblis Myriad sekarang, mereka menahannya. Mereka berencana untuk menunggu selama 3 hari sebelum memasuki Gua Darah Iblis Myriad untuk menemukan Luo Chen. Faktanya, mereka tahu betul bahwa Gua Darah Iblis Myriad sangat berbahaya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Luo Chen, mereka tidak perlu 3 hari lagi. Jika tidak ada yang terjadi pada Luo Chen, mereka hanya akan menimbulkan masalah baginya jika mereka masuk. Kalau begitu kita akan pergi dalam 3 hari untuk menemukan Sein. Ji Chen mengangguk, tapi dia masih tidak bisa tidak melirik Gua Darah Iblis Myriad. Gua yang gelap itu seperti mulut besar dan ganas yang ingin melahap semua makhluk hidup yang mendekatinya.
Tepat pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari Gua Darah Iblis Myriad. Ekspresi gembira muncul di wajah Zichen dan yang lainnya, dan mereka buru-buru melihat ke kedalaman Gua Darah Iblis Myriad. Namun, mereka menemukan bahwa Luo Chen sudah keluar dari Gua Darah di beberapa titik waktu. Mereka tidak bisa melihat luka di tubuhnya. Tidak hanya itu, aura yang dikeluarkan Luo Chen menjadi sangat tajam. Hanya dengan pandangan sekilas, seolah-olah matanya telah dibakar oleh pedang Qi yang mengejutkan. Itu memaksa orang untuk menutup mata mereka. Niat pedang Sein telah menjadi lebih murni. Kegembiraan di wajah Li Minyi belum hilang ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Sepertinya Sein telah memperoleh warisan dari Master Ancestor. Dia hanya melirik Luo Chen. Li Minyi merasa seolah-olah dia sedang menghadapi pedang suci yang tajam. Bahkan dia tidak punya pilihan selain menghindarinya. Jika Luo Chen sebelumnya seperti pedang ilahi yang tidak pernah mengungkapkan ujungnya, dia hanya akan bisa mendeteksi ketajamannya saat pedang ilahi itu terhunus. Luo Chen saat ini seperti pedang ilahi yang dingin dan mempesona yang memancarkan kekuatan ofensif yang mengejutkan. Di bawah serangan tingkat tinggi ini, dia menyembunyikan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Di masa lalu, Luo Chen biasa menjaga profil rendah untuk menyembunyikan profil tingginya. Meskipun tidak ada yang tahu kekuatannya, dia masih memberi orang harapan untuk mengalahkannya. Namun, Luo Chen saat ini menggunakan profil tinggi untuk menyembunyikan profil tingginya. Itu sudah cukup membuat banyak orang kehilangan semangat juang mereka seketika saat menghadapinya. Aku cukup beruntung untuk lulus ujian pedang Ancestor Senior. Luo Chen sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Li Minyi. Ada sedikit keberuntungan dalam nada suaranya. Sungguh suatu kebetulan bahwa dia bisa mendapatkan warisan SWOT Ancestor kali ini. Setelah periode pencerahan pertama berakhir, dia dengan cepat menggunakan kesempatan pencerahan kedua. Baru saat itulah dia berhasil memahami teknik dunia pedang dalam 3 hari. Namun, dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia hampir tidak bisa mengembalikan kurang dari 1/10 dari dunia pedang ke keadaan semula. Ini karena teknik Sword World hanya bisa digunakan oleh para ahli martial Saint Stage. Dengan kata lain, tes yang ditinggalkan oleh Sword Ancestor dirancang untuk praktisi martial Saint Stage. Bahkan beberapa jenius luar biasa perlu mencapai tahap martial Saint untuk lulus ujian ini. Alasan Luo Chen bisa lulus ujian ini dengan kekuatan tahap martial King kelas 9 sebagian besar karena 2 peluang pencerahan yang dia tinggalkan. Jika tidak, Luo Chen mungkin tidak dapat memahami teknik dunia pedang hanya dalam 3 hari. Jika dia tidak bisa mendapatkan teknik Sword World, bahkan jika Luo Chen memiliki panen besar di Sword World, itu tidak akan dianggap sebagai mendapatkan warisan dari Sword Ancestor, karena Sword World adalah satu-satunya kunci untuk membuka warisan itu. Sword Ancestor telah pergi di Snowfield. Selamat kepada Sein karena mendapatkan warisan dari Master Ancestor. Aku pikir kekuatan Sein akan mengalami transformasi lain, kata Li Minyi kepada Luo Chen sambil tersenyum. Sulit. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang, meskipun aku telah memperoleh warisan dari pedang Ancestor Senior, itu hanya bentuk seni rahasia. Tanpa alam martial Sein, aku tidak akan dapat melepaskan seni rahasia sepenuhnya. Setidaknya, kekuatanku tidak akan banyak berubah dalam waktu singkat. Dalam arti tertentu, apa yang dia katakan benar. Bagaimanapun, warisan pedang Ancestor adalah dunia pedang, dan dunia pedang perlu menunggu sampai Luo Chen mencapai tahap martial Saint sebelum dapat digunakan sepenuhnya. Namun, di dunia pedang, selain menyembunyikan tata letak dunia pedang, ada juga banyak esensi teknik pedang dan pemahaman pedang Ancestor tentang teknik pedang itu. Itu juga merupakan kesempatan yang tidak kalah dengan teknik yang digunakan oleh dunia pedang. Dengan mengandalkan 2 peluang pencerahan, Luo Chen telah memahami sebagian besar esensi tersembunyi dari banyak teknik pedang dan pemahaman pedang Ancestor tentang teknik pedang itu. Meskipun ini tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan Luo Chen, itu telah banyak meningkatkan fondasi Luo Chen di jalan pedang. Tidak hanya itu, pengalaman tempur Luo Chen juga menjadi sangat kaya. Jika pemanfaatan kekuatan Luo Chen sebelumnya dianggap tidak buruk, Luo Chen saat ini, dia bisa dengan sempurna mengontrol setiap ons kekuatan di tubuhnya tanpa menyia-nyiakannya. Ini tidak diragukan lagi akan memungkinkan Luo Chen untuk melepaskan kekuatan penuhnya dalam pertempuran. Panen seperti itu tidak kalah dengan dunia pedang. Dalam arti tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada dunia pedang. Ketika Li Minyi mendengar kata-kata Luo Chen, dia hanya bisa tersenyum. Bagaimana mungkin warisan yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor hanya menjadi seni rahasia?
Dilihat dari transformasi Luo Chen, jelas bahwa dia telah memperoleh lebih dari satu seni rahasia. Namun, karena Luo Chen tidak bermaksud memberitahunya, dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimanapun, warisan pedang Ancestor ini diperoleh oleh Luo Chen, dan status Luo Chen di Sekte Pedang tidak lebih rendah dari miliknya. Bahkan, itu jauh lebih tinggi daripada miliknya. Meskipun dia sangat ingin tahu tentang warisan pedang Ancestor yang diperoleh Luo Chen, pada saat ini, dia hanya bisa menempatkan rasa penasarannya di perutnya. Selama Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menginterogasinya. Para murid pedang sekte tahu identitas Luo Chen juga. Pikiran mereka mirip dengan pikiran Li Minyi. Jika Luo Chen tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan memaksakan diri untuk menginterogasinya. Lagi pula, mengingat status mereka tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Sein Suci Pedang. Meskipun Luo Chen belum memasuki Sekte Pedang, nama Sein Suci Sekte Pedang hanyalah nama. Dia belum mendapatkan persetujuan dari para tetua Sekte Pedang, tetapi hanya masalah waktu sebelum Luo Chen, yang memiliki kristal niat pedang Ancestor, mengkonfirmasi identitas Sein Suci Sekte Pedang. Murid-murid dari Sekte Pedang ini bukanlah orang bodoh. Bagaimana mereka bisa memprovokasi Luo Chen? Karena Sein telah memperoleh warisan dari Master Ancestor, kita tidak perlu lagi tinggal di Laut Darah Asura. Li Minyi memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, Sein tidak tahu tentang ini. Mata-mata dari pasukan top lainnya di Half City telah mengetahui tentang kita memasuki Laut Darah Asura. Dalam 3 hari terakhir ini, banyak mata-mata telah muncul di sekitarnya. Namun, pasukan itu tidak berani menyinggung pedang sekte, jadi mereka tidak bergerak untuk waktu yang singkat. Jika kita tinggal di Laut Darah Asura untuk waktu yang lama, sulit untuk menjamin bahwa kekuatan itu tidak akan bergerak. Bagaimanapun, Sekte Pedang memperoleh jiwa Sungai Darah terakhir kali. Menurut perjanjian, kita belum bisa melangkah ke Laut Darah Asura. Pada titik ini, wajah Li Minyi tidak bisa membantu tetapi menunjukkan keseriusan. Dalam arti tertentu, kali ini, Sekte Pedang telah melanggar kesepakatan. Bahkan jika kekuatan besar lainnya menyerang mereka, Sekte Pedang tidak akan mengatakan apa-apa. Alasan mengapa kekuatan besar lainnya tidak menyerang mereka adalah karena mereka tidak ingin menyinggung Sekte Pedang. Ditambah lagi, mereka tidak memasuki pulau tempat Sungai Darah Asura berada.